أحييكم بتحية الإسلامية، تحية مباركة، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية، وخص من شاء من عباده بالمآثر الحكامية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة منتصب لأداء واجب العبودية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رسوله الذي فتح الله به آذان سما وقلوبا غلفا وعيونا عميا، وجعله رحمة لكل البرية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكرة وعشية. أما بعد. Kepada segenap dewan juri yang saya muliakan, kepada seluruh peserta yang saya hormati, dan kepada seluruh hadirin dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur semoga tetap atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita menjadi umat yang termulia. Di dalam kitab Al-Burdah, Al-Imam Al-Busiri mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat kemuliaan sang Rasulullah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat-umat yang termulia. Hadirin wal hadirat dan dewan juri yang saya muliakan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah kita lalui hingga sampai detik ini, di hari yang bersejarah ini bagi bangsa Indonesia, yakni hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang baru kemarin kita rayakan. Marilah kita mengungkap kembali kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan dahulu, yang telah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, dan selanjutnya berusaha mewarisi nilai-nilai kepahlawanan tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bila kita renungkan melalui pelajaran yang tertulis di dalam buku-buku sejarah, dapatlah dikatakan bahwa semangat perjuangan dalam melawan para pahlawan, dalam melawan para penjajah yang bercokol di bumi Indonesia ini ialah diilhami oleh semangat jihad fisabilillah. Fakta sejarah telah membuktikan dan berbicara secara tegas dan dapat disaksikan secara nyata bahwa kebanyakan para pahlawan yang berjuang di bumi Indonesia ini adalah mayoritas para habaib, para kiai dan tokoh-tokoh Islam. Bahkan banyak yang lahir dari para ulama pesantren yang tidak lain adalah santri. Apakah tujuan santri? Dengan saksama, Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, visi dan misi bagi santri itu khirzun nabawi fi dawatina tanshuru, menanamkan warisan Nabi di anggota badan kita, kemudian tanshuru, disebarkan. Gharas, menanamkan khirzun nabawi, warisannya Nabi yang berupa akhlak di badan kita, menanamkan warisan Nabi di anggota badan kita, kemudian disebarkan di masyarakat. Itulah tujuan santri. Jika ini tidak diterapkan oleh santri
negara ini. Terlebih utama kepada kaum muda dan khususnya kepada para santri di dalam pemikiran ideologi mereka dari bobroknya akhlak-akhlak mereka. Hadirin wal hadirat dan dewan juri yang dimuliakan Allah. Bila kita mengulang kembali daya ingat kita kepada sejarah-sejarah terdahulu, Indonesia dapat berkaca sendiri dengan perjalanannya yang amat panjang. Dahulu kita pernah mempunyai kerajaan-kerajaan yang besar dan maju, seperti Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit dan sebagainya. Negara kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemakmuran, kemajuan dan mencapai usia yang rata-rata 1 abad. Namun pada akhirnya sama-sama mengalami kehancuran dan tidak pernah bangkit. Apakah faktor-faktor kehancuran pada kerajaan-kerajaan tersebut? Di dalam menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian sejarah secara mendalam, menyeluruh dan tuntas. Namun secara garis besar dapatlah kita meraba jawabannya, bahwa kehancuran pada kerajaan-kerajaan tersebut disebabkan oleh hancurnya akhlak-akhlak pada bangsa tersebut. Oleh karena itu, penyair pernah mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kekalnya suatu bangsa ialah jika akhlaknya kekal. Dan apabila akhlak pada bangsa itu musnah, maka musnah pulalah bangsa itu. Dengan akhlak inilah kita dapat menentukan jatuh bangunnya suatu bangsa. Jika di negeri ini penduduknya beriman, bertakwa dan berakhlak luhur, maka pastilah negeri ini akan mengalami kemakmuran. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk-penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beriman dan bertakwa. Hadirin wal hadirat dan dewan juri yang saya muliakan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan poin-poin makna kemerdekaan bagi santri secara khusus. Yang pertama, kemampuan santri di dalam menjalankan sholat 5 waktu tanpa ampun. Yang kedua, ialah kemampuan santri melawan rasa malas dan hawa nafsunya. Jika santri belum bisa melawan hawa nafsunya, maka santri itu belum merdeka. Yang ketiga, ialah santri harus berani dan tidak pernah mundur di dalam segi apapun. Yang terakhir ialah santri harus taat kepada para habaib, karena hanya tinggal mereka lah yang masih hidup di muka bumi ini, yaitu anak cucu keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, santri juga harus patuh dan hormat kepada para kiai dan tokoh-tokoh Islam. Dan juga mereka harus taat kepada guru-gurunya. Hadirin wal hadirat dan dewan juri yang dimuliakan Allah. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak malas sukanya dipagar. Maafkanlah saya jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.